Dividen itu kan pembagian sebagian dari laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan dibagikan kepada para pemegang saham. Katanya dividen itu bisa nggak dikenai pajak, itu gimana caranya tuh? Kebetulan nih ada namanya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Yang di situ memberikan kesempatan kepada kita agar dividen yang diperoleh oleh orang pribadi seperti kita itu tidak kena pajak. Nah, Hai Sobat Beruga, gimana kabar kalian sampai hari ini? Semoga masih setia pakai tameng maskernya ya, biar virus-virus manja itu terhempas, tidak mendekat sejengkal pun. Oke, balik lagi. Kita ketemu di podcastnya Beruga Mabar, berbincang di ruang pajak KPP Pratama Mataram Barat. Saya nggak sendirian di sini, ditemenin sama Mas Hardono. Halo Mas. halo, Gimana? Are you ready? siap. Oke. Alhamdulillah sehat. Oke, kita mau bahas apa nih Mas kali ini? Nah, mungkin ada topik yang asik untuk dibicarakan ya, Oke, terutama kisi-kisi untuk ya. milenial. Oh, gitu. Milenial itu yaitu tentang dividen. Wah, Nah, stop. Saya mau kasih apa namanya? Cerita dikit. Ini pengalaman saya sih. Saya Oh, ya, kebetulan baru banget nih mulai tertarik investasi di biasanya sering bagi dividen itu saham ya Mas ya. bisa jadi? Iya, nah itu salah satu yang bikin saya tertarik di sana itu karena si perusahaannya janjiin bukan janjiin sih, saya udah lihat track recordnya bahwa dia tuh rajin banget bagi dividen. Tapi saya mau tahu dulu nih, dividen tuh apa sih? Kena pajak nggak? Ya, ini mungkin kita mulai dari awal dikit aja ya. Yaitu terkait dengan dividen. Dividen itu kan pembagian sebagian dari laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, meskipun dividen itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang misalnya nih kita punya saham, kemudian kita dapat tambahan saham tanpa kita melakukan penyetoran. Nah, itu juga termasuk dividen. juga. Terus kita dapat fasilitas pinjaman dari perusahaan karena kita sebagai pemilik modal tanpa bunga, itu juga bisa dikategorikan dividen. Oke, kalau SHU di koperasi itu dividen juga? Nah, termasuk SHU. Ya, nilainya hampir sama lah dengan SHU. Baik, jadi itu kena pajak atau enggak Mas? Gimana nih? Nah, pada dasarnya dividen itu kena pajak. Nah, kita mungkin bisa membagi dividen menjadi 3 nih. Yang pertama, dividen yang diterima oleh orang pribadi. Ya, seperti kita-kita nih ya. Kayak saya lah ya. Dividen yang diterima oleh orang pribadi itu nanti kena PPh final. PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Nah, ada ini perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang lain. Misalnya PT dimiliki oleh PT yang lain. Nah, PT yang menerima dividen itu dipotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Meskipun ada pengecualian-pengecualian ya nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak luar negeri yang memiliki dividen dari saham di perusahaan di Indonesia. Nah, itu dipotong PPh pasal 26 atau sesuai dengan tax treaty. Itu sebesar 20%. 3 ya. Iya. Terus gimana kabarnya tuh saya pernah baca katanya dividen itu bisa nggak dikenai pajak, itu gimana caranya tuh? Nah, dividen bisa dikenain pajak. Ini saya ngomongin fokus saja ke orang pribadi seperti kita ya. Dividen dikenain pajak sebesar 10% bagi orang pribadi. Tapi nah, kebetulan nih ada namanya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Yang di situ memberikan kesempatan kepada kita agar dividen yang diperoleh oleh orang pribadi seperti kita itu tidak kena pajak. Nah, Wah, menarik asik nih. ya? Gimana?
Mau punya dividen atau enggak ini? Punya saham enggak nih? Mungkin 5 bulan lagi mungkin baru terima ya gitu. Iya, Nah, gimana tuh bagus. caranya investasi? Oops, sorry. Aduh. Terus apa namanya? Untuk supaya nggak kena pajak itu gimana caranya, Mas? Oh, iya, Gitu. iya. Gimana caranya? Saya tertariknya bagian nggak kena pajaknya aja, Mas. Gitu. Ya ini mungkin kesempatan bagi kita ya. Mungkin jarang bagi pemerintah mengeluarkan aturan seperti ini ya. Jadi ada kesempatan bagi kita yang memperoleh dividen tidak kena pajak. Eman-eman kan 10% lumayan kan. Kita bisa menanamkan kembali uang yang kita peroleh itu. Ya ibarat kita nabung lagi lah ya. Kita terima uang 10% dari, misalnya kita terima dividen nggak langsung kita hambur-hamburkan ya. Kita investasikan lagi ke investasi keuangan yang memang diatur oleh pemerintah untuk tidak kena pajak atas dividen. Ya. Jadi uang itu kita terima sebagai bagian dari dividen, kemudian kita investasikan lagi berdasarkan PMK 18 tahun 2021 ada pasal 35 di situ menerangkan instrumen-instrumen keuangan yang bisa kita investasikan di situ sehingga kita tidak kena pajak atas dividen. Misalnya di situ ada investasi di suku, kemudian investasi di sektor real, investasi di sektor perusahaan yang baru didirikan di Indonesia dan lain sebagainya. Ada di situ. Gimana dengan dividen yang baru sekarang diinvestasikan? Misalnya udah yang punya lama atau yang memang baru? Masih? Oh ya. Terkait dengan itu, mungkin pertanyaan seperti ini ya. Pertanyaan mungkin seperti ini. Mas, ini aturannya kan sudah lama nih mungkin ya. Gimana kalau seandainya saya baru tahu sekarang dan mau investasi? Oh gitu maksudnya ya. Gitu, kan. Dia yang nanya jadi. Astaga. Aduh panas di sini. Aduh. Apakah masih ada kesempatan atau enggak gitu ya, mungkin pertanyaan seperti itu kali ya. Untuk Iya, itu masih punya kesempatan untuk tidak kena pajak nggak gitu? Oh ya masih. Iya. Jadi kalau kita berinvestasi misalnya dari dividen yang kita peroleh di tahun 2020, memang batasnya adalah pada bulan Maret 2021. Jadi kita nerima dividen misalnya tanggal November 2 November misalnya 2 November 2020. Terus kita mau investasikan nih. Nah, batas investasinya untuk dividen yang kita terima di tahun 2020 adalah bulan Maret 2021. Oke. Nah, bagaimana kalau dividen yang kita terima di tahun 2021? Nah, masih nggak boleh? Masih diperbolehkan. Kita masih bisa investasikan dividen itu ke daftar investasi yang ada di peraturan Menteri Keuangan tadi nomor 18. Nah, kita bisa nggak kena pajak di situ. Nah, nanti batasnya adalah pada bulan Maret 2022. Batas investasinya itu. Artinya kalau kita dapat sekarang langsung diinvestasikan boleh. Tapi kalau mau diinvestasikan tanggal 31 Maret 2022 masih boleh lah. Bisa ya. Oke, itu ada jangka waktunya nggak? Nah, jangka waktu untuk investasi di lembaga atau di peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021 itu adalah selama 3 tahun. Jadi diinvestasikan di situ, di peraturan itu selama 3 tahun. Tidak boleh kemana-mana, tapi boleh pindah-pindah di situ. Oh gitu. Misalnya nih, saya dapat dividen di Desember gitu. Berarti Desember tahun 2021 berarti kapan boleh diambil? Maksudnya investasinya tidak diinvestasikan lagi gitu. Kata di peraturan itu adalah 3 tahun sejak. Berarti kalau tahun 2021, 2022, 2023 Desember sampai dengan Desember 31 Desember 2023 itu adalah batas diinvestasikan. Setelah itu udah bebas lah ya. Setelah itu bebas diambil. Ibaratnya kita nabung lah ya. Ada konsekuensi nggak kalau misalnya saya tarik sebelum 3 tahun itu? Ada dong. Apa tuh? Waduh. Konsekuensinya adalah fasilitas itu tidak berlaku.
Oh, jadi jadi kenain pajak, dikena PPh. Oke. Ini melatih kita untuk nabung lah. Iya. Nabung selama 3 tahun. Ya. Nah, tuh dengerin sobar. Saya nggak ulang ya, dengerin aja pokoknya. Kemudian ada kewajiban pelaporan nggak kayak insentif-insentif yang lain itu? Nah, tentu saja ini pemerintah kan kepingin nih diinvestasikan di mana gitu ya. Terus ada perubahan atau enggak? Tentu saja ini ada pelaporan. Pelaporan sesuai dengan PMK 18 tahun 2021 itu pemerintah mewajibkan kita yang memanfaatkan fasilitas ini untuk melaporkan. Baik melaporkan dalam kondisi investasinya tetap selama 3 tahun maupun investasinya dirubah. Ya, kan ada kesempatan tadi bisa dirubah-ubah nih. Oh, kira-kira kok saya investasi di sini kok nggak menguntungkan ya? Gitu. Saya mau pindah di investasi yang lain, tapi masih sesuai dengan aturan gitu ya. Masih bisa. Diperbolehkan. Ini apa? Ada pembatasan jumlah yang diinvestasiin nggak? Nah, kalau pembatasan jumlah yang diinvestasikan untuk dividen yang kita peroleh di dalam negeri sih tidak ada. Cuman untuk dividen yang kita peroleh dari perusahaan dari luar negeri yang sahamnya itu tidak dibagi atau tidak dijual di bursa efek itu ada batas minimal. Berapa tuh, Mas? Batas minimal adalah 30% dari laba perusahaan tersebut. Misalnya laba perusahaan di luar negeri yang kita miliki itu 100 juta misalnya. Terus kita dapat dividen 40 juta. Ya minimal 30 juta kita harus investasikan. Jangan sampai kurang dari itu. Asik nggak? Ya, menarik ya? Sangat menarik ya. Saya menarik. Sudah bertambah pengetahuan saya sekarang. Oh iya. Oke, kita bahas apa lagi Mas ya? Udah gak sih? Beneran 10 menit loh. Ngomong-ngomong punya dividen atau enggak tadi? Belum, kan 5 baru. bulan lagi ya katanya. Iya, semoga ya cair-cair gitu ya. Memang ini kan kadang-kadang kita ditanya sama orang-orang ya, mungkin sebagai milenial kan di rumah aja gitu ya, di rumah aja nggak banyak kegiatan. Saya juga mulai mengenal ini karena di rumah aja sejak corona ini ya, belum lama. Jangan sampai tetangga kita nuduh kita punya nanti tuyul saya, ya. Nanti saya isi label depan rumah saya. Saya nggak melihat tuyul. Saya berpenghasilan halal. Oh iya, bagus. Oke, kesimpulannya gimana Mas? Kesimpulannya adalah kita menawarkan kepada wajib pajak nih ya. Mau 10% kena pajak. Nah, tadi kalau tidak memanfaatkan fasilitas kan kena pajak 10%. Atau ditabung dalam bentuk investasi yang diperbolehkan oleh pemerintah selama 3 tahun. Nah, silakan bagi bapak-bapak atau teman-teman ibu-ibu yang pemirsa podcast ini kalau misalnya mau memilih oh ya saya mau menikmati aja nggak apa-apa dipotong pajak 10% silahkan segera disetorkan ke kas negara pajaknya. Kalau misalnya mau investasi nanti tabungan untuk pendidikan anak saya 3 tahun lagi baru saya ambil itu misalnya ya. Iya boleh diinvestasikan. Kalau saya sih mending investasiin aja. Juga saya nggak kemana-mana. Oh iya. Kalau sober di rumah gimana? Nanti jawab di kolom komen aja ya. Yes, oke. Baiklah, topik kali ini cukup menyenangkan kan? Cukup membawa kabar baik kan? Kalau buat saya pribadi, iya ini kabar baik sih. Semoga banyak yang berinvestasi atau membayar pajak. Oh iya betul. Dua-duanya bermanfaat. Dua-duanya bermanfaat ya. Jangan lupa follow media sosial kami KPP Pratama Mataram Barat ada di sini ya. Lihat aja di sini namanya. Saya nggak hafal juga karena terlalu banyak. Yang pastinya kalian pasti akan dapat informasi kalau follow media sosial kita gitu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Mas Mar. Pantik.